berharap padamu. Aku begini adanya, ku hormati keputusanmu. Apapun yang akan kau katakan, sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Pemirsa Malam, kembali lagi dengan saya Evan Sanders dalam Sensasi Malam. Saat malam bicara, sensasi dimulai. Lagu tadi pasti banyak yang tahu, mungkin juga Gen Z sebagian ada yang tahu, ada pula yang tidak tahu. Judulnya Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Tapi kisah berikut ini bukan soal dusta di antara kita, tapi tentang dusta seorang suami yang tega menjual istrinya sendiri lewat sebuah ritual. Dan ritual ini adalah persugihan tukar istri. Mungkin bagi pemirsa Malam, ini adalah sebuah cerita yang terdengar tidak masuk akal sama sekali. Tapi hal ini sungguh terjadi dan dialami oleh Ibu Nura yang menjadi tumbal suaminya sendiri. Gimana kisahnya? Kita langsung panggilkan sama-sama. Ibu Nura, terima kasih udah datang ke Sensasi Malam, silakan. Ini jadi pertanyaan semua orang, apakah cerita ini fiksi atau nyata? Karena sedikit banyak agak gak masuk akal nih Bu. Iya, fakta banget. Aku dijadiin tumbal setiap malam Jumat khususnya. Aku bersetubuh sama makhluk. Yang pada akhirnya aku lebih nyaman sama makhluk itu daripada sama suami aku sendiri. Bisa diceritain ke kita, awal mulanya itu seperti apa sih? Itu di awal tahun 2017. Suami kena PHK. Akhirnya dia bergaul lagi sama teman-teman lamanya yang notabene itu hampir 50% temannya itu pemakai obat, pemabuk. Sampai ekonomi benar-benar jatuh. Iya. Dan dia memilih jalan instan sih. Sebenarnya dia lebih milih jalan instan. Tanpa kerja tapi punya duit banyak banget. Nah, informasi persugihan itu dapat dari mana? Dari temennya juga. Dan itu sudah dikonsultasikan ke? Sudah, temennya sendiri yang konfirmasi ke saya setelah dia meninggal. Udah almarhum? Sudah. Oke, ini gak apa-apa ya kita ngomongin soal beliau ya? Nggak apa-apa. Aduh, orang udah meninggal, saya juga deg-degan jadinya ya. Awal sampai akhirnya almarhum datang ke ibu di 2017 itu pengen persugihan gimana? Kan dari dia di PHK itu, dia nganggur. Nganggur itu kurang lebih hampir 3 bulan dia nganggur. Terus dia kembali main sama temen-temennya. Dia nggak pulang tuh cuma 1 hari 2 hari. Dan 1 hari 2 hari itu dia bawa uang di kantong kresek hitam. Wanita ngeliat duit, ya kan? Hah? Banyak banget. Begitu kayak, buat apa ini siapa? Duit aku. Aku ikut freelance sama teman-teman. Dia bilangnya gitu. Sebenarnya agak nggak masuk akal kok cuma 2 hari dapat duit segitu banyak gitu loh. Tapi karena udah ngelihat duit dihitung itu. Nggak ada berapa jumlahnya? Nggak banyak banget. Pokoknya satu kantong kresek hitam itu penuh. Besok paginya dia izin pamit pergi. 3 hari kemudian begitu lagi. Cuma ini duitnya lebih banyak lagi. Dia bilang buka usaha biar duitnya nggak cepet habis. Oke, aku bikin warung kelontong. Kan? Oke, jual segala macam ya. Jual sembako yang besar-besar, yang kecil-kecil, sampai jajan-jajanan pun ada. Terus kita kan tinggal di rumah 4 petak. Di petak ketiga itu dia minta dibangunin ruang kecil. Kayak buat muat 1 kasur aja gitu, 1 kasur yang 1 ukuran gitu. Buat apa? Buat aku kalau mau tidur. Loh kan ada kamar, aku gituin. Enggak, aku maunya di belakang aja, bikinin. Dan aku nggak boleh masuk sama sekali. Udah mulai curiga nggak? Curiga, kenapa nggak boleh masuk gitu kan? Setelah dia bangun ruangan itu, dia semakin nggak pernah mau nyentuh aku. Terus nafkah batinnya nggak dikasih? Dan setiap malam Jumat
Aku hitungin nih kan setiap malam Jumat aku selalu mimpi aneh. Mimpi kayak tidur bareng sama laki-laki yang ganteng banget. Tiap Jumat? Tiap malam Jumat. Oke. Ini kamu ceritakan ke suami nggak, almarhum? Iya, itu setelah kita lagi liburan bareng-bareng. Benar-benar berhubungan dan kasur pun basah. Izin pergi lagi. Bun, aku pergi 3 hari nggak pulang. Dia lupa cabut kuncinya. Aku ngintip dari lubang kunci, gelap, orang nggak ada pencahayaan sama sekali. Terus? Aku kepikiran cuma buat duplikat kunci itu. Dia pulang dengan kunci yang masih nyangkut di pintu, terus dia masuk ke kamar itu, aku sempat kayak dengar suara aneh, kan? Suara apa? Kayak suara orang berhubungan. Pemirsa Malam, penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan panggil Susi dulu. Silakan Susi. Susi. Tamu nggak dikasih kopi? Ah, bingung. Oh iya, ketinggalan. Ketinggalan. Ada aja. Ya udah sini duduk. Ya udah duduk deh. Oke, setelah kejadian yang kamu mendengar itu, kamu sempet ngobrol nggak dari hati ke hati? Belum sempat. Setelah kita abis jalan-jalan itu baru aku ungkapin semuanya. Apa yang aku rasain, apa yang aku lihat. Yang pertama kali kamu ngomong pada saat setelah kalian liburan itu apa ke suami? Kita kan nginep di villa, berempat nih, aku sama anak-anak sama dia. Kan ada 3 kamar, yang kamar satu itu untuk anak-anak, yang sama kamar itu nggak dipakai, dan kamar yang di depan itu dia udah siapin buat aku. Dia udah taburin bunga di kasur itu. Tadinya kamu pikir tuh buat kalian berdua? Iya, buat honeymoon lah ya gitu ya? Kan, udah mau malam, ayo ya kita masuk, nggak usah, aku di luar aja, kamu aja di dalam. Kenapa? Aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa, aku di luar aja. Terus kamu nggak nanya kenapa di luar, kan kamu udah siapin buat kita? Aku bilang, terus aku di dalam sama siapa? Ya nggak sama siapa-siapa, kamu aja sendiri. Dia bilang kayak gitu. Dia belum masih mau jujur. Akhirnya ya udah aku tidur nih di tengah-tengah bunga banyak gitu kan. Udah aku selimutan. Itu sekitar jam 4-an mau azan subuh itu. Akhirnya aku kayak ngerasa dipakai lagi, kayak ngerasa berhubungan. Lagi selimutan, terus di dalam kayak gimana sih, kayak orang di dalam selimut gitu. Terus? Pas lagi aku menikmati tadinya nih, merem kan menikmati. Pas aku melek, serem banget. Udah hitam, tinggi, gede, bau busuk. Aku ngerasa udah teriak sekenceng mungkin kan. Ayah, abang, adik, nggak ada yang denger, sama sekali nggak ada yang denger. Akhirnya aku baca ayat kursi kan, aku banyak maksud. Azan subuh, tiba-tiba dia ngilang. Sosok itu hilang? Sosok itu hilang, aku buru-buru keluar kamar, dia lagi sama makhluk gaib juga. Maksudnya? Sama perempuan. Bersetubuh? Iya. Aku cuma, astagfirullahaladzim. Terus kaget nggak? Sadar dia. Kenapa sih, Bun? Aku langsung pulang. Aku nggak mau, aku mau pulang dari sini. Aku gituin. Kamu tahu nggak aku di kamar diapain? Di situ dia ceritain semuanya. Apa yang dia bilang? Maafin ayah, karena selama ini ayah bohong, kata dia kan. Bohong kenapa? Ada apa? Itu tadi siapa dan yang sama kamu siapa? Ayah cuma nggak mau kamu susah sama anak-anak. Ayah cuma nggak mau kamu menderita sama anak-anak. Ayah ambil jalan pintas. Jalan pintas apa? Gak usah bertele-tele, aku mau pulang. Aku mau pulang sekarang. Aku mau pulang sekarang, aku takut deh. Takut serem. Dia bilang, makhluk itu udah suka sama kamu. Terus? Kemarin kan sebelum kita ke villa dia sempat izin 3 hari kan. 3 hari nggak pulang. Itu dia perjanjian sama makhluk yang menyetubuhi aku. Kamu saya lebih kasih dari ini, tapi istri kamu buat saya. Dia bilang kalau dia nggak bakal kekurangan apapun sama anak-anak. Tapi saya harus sama makhluk itu. Mohon maaf, selama aku pergi, aku ke gunung, kata dia. Dia kan kayak bertapak gitu, ada dukunnya. Oh, ada orang pinternya. Iya, dukunnya itu perempuan.
Dan perempuan itu selama suami aku di situ ternyata dia bersetubuh sama suami aku. Kamu Apa nanya ya? nggak, Mas? Kenapa aku terlibat gitu? Nanya nggak? Karena yang tidur sama dia itu udah nggak mau ngelihat suami aku sama aku. Makanya dia kasih kirim buat aku, buat memenuhi batin aku. Si dukun itu? Iya. Dan ternyata yang suka datang ke rumah aku itu suruhannya dukun itu biar suami aku nggak berhubungan sama aku. Jadi dukun perempuan itu dengan ritualnya Iya. harus berhubungan dengan suami kamu dan kamu sebagai istri harus berhubungan dengan makhluk ini Gitu. yang dikirim oleh Iya. dukun ini. Dan ketika di villa, aku bangunin anak-anak, aku ajak pulang, dan dia berkali-kali minta maaf. Aku udah maafin, aku udah ikhlas, tapi kalau aku mau kita pisah. Aku pulang ke rumah orang tua, aku ceritain semuanya. Akhirnya orang tua aku panggil Ustadz. Aku dimandiin sama istri Pak Ustadz. Aku semakin yakin buat pisah. Tapi kondisi pada saat kamu mengajukan perceraian itu, toko kelontong rame, Itu udah mulai turun. ada ngalamin gangguan-gangguan nggak? Beras deh, nggak usah jauh-jauh beras. Beras itu campurannya sama kayak belatung yang kecil-kecil. Padahal berasnya baru. Beras baru, di karung belum dibuka. Setelah kamu mengajukan surat perceraian itu, apakah suami nerima? Enggak, dia nggak terima. Dia berkali-kali minta maaf, kan di sidang itu ada mediasi. Dia minta mediasi berkali-kali. Mediatornya juga nggak percaya gitu aja. Syukur-syukur kalau saya hidup, kalau saya mati gimana? Kamu nggak bakalan mati, aku yang mati. Janji apa sih sebenarnya yang dibuat almarhum sama yang di gunung itu? Dia bisa lebih sukses dari itu. Dia kan bilang dia mau sama anak-anak aja kan, makanya dia kasih hantu itu buat aku, buat menuhin batin aku. Jadi kamu sebenarnya yang jadi tumbal dari semua Iya. perjanjian ini? Karena dia setelah kesini dia ngeliat anak-anak gak bisa tanpa aku, akhirnya dia berpikiran itu yang buat dukunnya itu marah. Oh, Iya. jadi akhirnya ada perlawanan dari almarhum. Iya, udah saya aja yang ditarik. Sampai akhirnya kamu proses perceraian, mediasi udah lewat, Udah lewat. kamu nolak, ketok palu. Ketok palu, udah resmi. Dan dia cuma bilang, jangan ngelarang aku untuk ketemu anak-anak. Enggak, aku nggak pernah ngelarang. Itu hari libur anak-anak, dia bilang mau jemput. Tapi di jalan dia keserempet. Kecelakaan. Ya, kecelakaannya keserempet mobil. Anak-anak udah rapi, udah nungguin. Ditelepon sama pihak rumah sakit, kalau kecelakaan suruh harus ada yang datang buat tindak lanjutkan. Akhirnya aku titip anak-anak sama orang tua aku. Bunda mau kemana? Bunda mau pergi sebentar ya. Abang sama Adek tunggu dulu. Nanti kalau ayah jemput gimana? Iya nggak apa-apa. Nanti pergi sama ayah. Nanti nginep sama ayah ya. Aku ke rumah sakit. Kata pihak rumah sakit tangannya patah, Bu. Tapi anehnya nggak ada darah, nggak ada. Tidak ada luka Nggak luar ada luka, nggak ada. Lecet aja nggak. dan tidak sadar. Udah meninggal di tempat. Pada saat itu juga, Iya. apa yang ada di benak kamu pada saat itu? Yang bikin nyesel mungkin karena faktor ekonomi kan. Dia mau memenuhi kebutuhan aku, kebutuhan anak-anak. Kan di proses di kafannya kan di rumah sakit. Aku pun beribu-ribu minta maaf sama dia. Tapi sebenarnya beliau sayang sama kamu ya? Sayang banget. Cuman karena salah jalan aja. Ada efek dari persugihan itu yang masih berlangsung nggak?
ke akunya nggak ada, tapi ke tempat tinggal ada. Warung semuanya itu busuk. Bahkan aku kan sempet simpen uang di lemari, uangnya nggak ada. Dan aku pertama kali buka kamar itu, lihat kamar itu, aku buka bau banget dan cuma ada itu apa kayak sajen, kayak kembang-kembang gitu. Yang ditinggalin beliau dulu. Terus di bawah karpet itu, tikar itu kan dia pakai tikar aja kan, terus ada selimut batik itu, dan itu bau banget. Kamu masih panggil orang pintar atau mungkin Ustadz pembersihan lagi nggak Iya, buat di dan Pak rumah? Ustadz cuma bilang ini harus dihancurin. Harus dihancurin. Wow. Menurut dari cerita pengalaman hidup seperti ini, mungkin tidak semua orang ngalamin. Apa yang bisa disampaikan ke pemirsa di rumah lah? Mungkin lebih menerima keadaan aja. Lebih banyak komunikasi sama suami, karena aku juga kan jarang komunikasi pada saat itu. Lebih menerima keadaan, itu aja sih. Satu hal yang kita bisa pelajari bahwa memang faktor ekonomi itu selalu menjadi momok yang bisa membuat orang mencari jalan pintas. Tapi terlepas dari itu semua, jangan pernah menyerah. Karena usaha sekecil apapun, yakinlah pasti bisa membuahkan hasil. Terima kasih sudah menyaksikan Sensasi Malam. Sampai jumpa.